Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang keterampilan dasar mengajar 3. Anggota kami, saya Aulia Rahmatika, Melisa Nurindasari, Septia Marcelina, dan Putra Yuhendra. Nah, di keterampilan dasar mengajar 3 ini kami membahas 3 materi. Yang pertama itu keterampilan memberi penguatan, yang kedua keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, dan yang ketiga keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama, definisi dari keterampilan memberi penguatan. Keterampilan dasar penguatan atau reinforcement ini adalah segala bentuk respons yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang tujuannya itu untuk memberi informasi ataupun umpan balik atas perbuatan atau respons dari siswa. Nah, kemudian di keterampilan tujuan dan juga manfaat dari penguatan ini, yang pertama itu meningkatkan perhatian siswa. Nah, perhatian ini merupakan kunci yang sangat berharga dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua itu ada membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa. Motivasi siswa ini bisa terus terjaga sehingga selalu memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Selanjutnya, itu memudahkan siswa belajar. Nah, di sini memudahkan dalam arti, memudahkan siswa belajar ini bukan berarti materinya yang dipermudahkan, tetapi melalui peran guru sebagai fasilitator pembelajaran, ini guru harus mampu mengelola lingkungan pembelajaran ataupun sumber pembelajaran agar berinteraksi dengan siswa secara maksimal. Selanjutnya, itu menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. Nah, kepercayaan diri yang dimiliki oleh siswa merupakan modal dasar yang sangat berharga dalam proses pembelajaran. Kemudian, memelihara iklim kelas yang kondusif agar suasana kelas yang menyenangkan, aman, dan dinamis ini akan mendorong aktivitas belajar siswa secara lebih maksimal. Kemudian ada bentuk ataupun jenis penguatan. Nah, terdiri dari 2, yaitu penguatan verbal dan juga penguatan non-verbal. Penguatan verbal ini merupakan respons yang diberikan oleh guru terhadap perilaku ataupun respon belajar siswa yang disampaikan melalui kata-kata secara lisan. Nah, untuk katanya sendiri itu seperti bagus, baik, luar biasa, betul, tepat, ataupun kata-kata yang lainnya. Kalau dalam bentuk kalimat itu pekerjaanmu rapi sekali, cara Anda menyampaikan argumentasi sudah tepat. Nah, untuk penguatan nonverbal itu respon terhadap perilaku belajar ataupun respon siswa yang dilakukan tidak dengan kata-kata ataupun ucapan lisan, melainkan dengan perbuatan ataupun isyarat-isyarat tertentu yang menunjukkan adanya pertautan dengan perbuatan siswa. Misal, mimik, atau gerakan badan, gerak mendekati, sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, pemberian simbol atau benda, dan juga penguatan yang tak penuh. Nah, untuk prinsip penggunaan penguatan ini diantaranya itu kehangatan ataupun keantusiasan, kemudian ada bermakna, dan yang ketiga itu menghindari penguatan negatif. Nah, untuk unsur-unsurnya sendiri itu adalah sasaran penguatan dilakukan dengan segera dan juga penguatannya dilakukan secara bervariasi. Nah, selanjutnya materi keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil akan disampaikan oleh Saudari Melisa. Kepada Saudari Melisa dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Pengertian diskusi kelompok kecil ini dimukakan oleh tim pengembang materi akta 4 bahwa yang dibahas diskusi kelompok ada suatu proses pembicaraan yang teratur yang melibatkan kelompok orang dalam interaksi tatap muka yang formal dan tujuan berbagi pengalaman, berbagi informasi, pengambil keputusan atau pemecahan masalah. Selanjutnya tujuan dan manfaat diskusi. Pertama itu memupuk sikap toleransi.
mahasiswa saling menghargai terhadap apa yang dikemukakan oleh setiap peserta diskusi. Kedua, ada pupuk kehidupan demokrasi, yaitu siswa secara bebas dan bertanggung jawab terbiasa mengemukakan berpikiran atau mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Yang tiga itu mendorong pembelajaran secara aktif, yaitu siswa dalam membantu topik, tapi pembelajar tidak selalu menerima dari guru, tetapi bekerja sama dalam kelompok diskusi. Siswa belajar mengembangkan kemampuan berpikirnya, belajar memecahkan masalah. Yang keempat itu menumbuhkan rasa percaya diri. Dengan kebiasaan untuk berargumentasi dilakukan sesama teman dan kelompok diskusi akan dorong keberanian dan terbinanya rasa percaya diri bagi siswa untuk mengajukan pendapat maupun mencari solusi pemecahan. Selanjutnya, tahap-tahap kegiatan diskusi. Yang pertama ada pemusatan perhatian. A. Merumuskan tujuan diskusi. B. Menetapkan topik atau permasalahan. C. Mengidentifikasi pembicaraan yang tak relevan dan menyimpang dari arah diskusi. D. Merangkai hasil diskusi. Yang kedua itu memperjelas masalah atau urunan pendapat. Yang A. Menguraikan kembali pendapat atau ide yang kurang jelas sehingga dijelas bahwa seluruh peserta diskusi. Yang B. Mengajukan pertanyaan pelacak untuk minta komentar siswa untuk lebih memperjelas ide atau pendapat yang disampaikannya. Yang memberikan informasi tambahan yang berkenaan pendapat atau ide yang disampaikan seperti melalui ilustrasi atau contoh sehingga dapat lebih memperjelas terhadap ide yang disampaikannya. Selanjutnya, tahap kegiatan diskusi yang ketiga, menganalisis pandangan siswa yang harus diperhatikan oleh guru atau pemimpin diskusi ada bagaimana perbedaan tersebut menjadi dorongan dan membimbing setiap anggota kelompok atau berpartisipasi secara aktif konstruktif untuk memecahkan masalah yang didiskusikannya. Baiklah, selanjutnya disampaikan oleh Saudari Tia Marcelina. Baiklah, selanjutnya ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu tahap-tahap kegiatan diskusi. Yang keempat yaitu meningkatkan partisipasi siswa. A. Mengajukan pertanyaan kunci yang menantang siswa untuk berpendapat atau mengajukan gagasannya. B. Memberikan contoh atau ilustrasi baik bersifat verbal maupun nonverbal. C. Menghangatkan suasana diskusi dengan memunculkan pertanyaan yang memungkinkan terjadi perbedaan pendapat di antara sesama kelompok. D. Memberi waktu yang cukup bagi setiap anggota kelompok untuk berpikir dan menyampaikan buah pikirannya. E. Memberikan perhatian kepada setiap pembicara sehingga merasa dihargai. Selanjutnya, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. A. Memberikan stimulasi yang ditunjukkan kepada siswa tertentu yang belum berkesempatan menyampaikan pendapatnya, sehingga siswa tersebut terdorong untuk mengeluarkan buah pikirannya. B. Mencegah monopoli pembicaraan hanya kepada orang-orang tertentu saja, dengan cara terlebih dahulu memberi kesempatan kepada siswa yang dianggap pendiam untuk berbicara. C. Mendorong siswa untuk merespon pembicaraan dari temannya yang lain, sehingga terjadi komunikasi interaksi antar semua peserta diskusi. D. Menghindari respon siswa yang bersifat serentak, agar setiap siswa secara individu dapat mengemukakan pikirannya secara bebas berdasarkan pemahaman yang dimilikinya. Dan selanjutnya, menutup diskusi. Yang
Pertama, dalam menutup diskusi ini yaitu membuat rangkuman sebagai kesimpulan atau pokok-pokok pikiran yang dihasilkan dari kegiatan diskusi yang telah dilaksanakan tadi. Yang B, menyampaikan beberapa catatan tindak lanjut dari kegiatan diskusi yang telah dilakukan, baik dalam bentuk aplikasi maupun rencana diskusi pada pertemuan berikutnya. Yang C, melakukan penilaian terhadap proses maupun hasil diskusi yang telah dilakukan, seperti melalui kegiatan observasi, wawancara, skala sikap, dan lain sebagainya. Nah, penilaian ini juga berfungsi sebagai umpan balik untuk mengetahui dan memberi pemahaman kepada siswa terhadap peran dan partisipasinya dalam kegiatan diskusi tersebut. Dan hal ini juga penting untuk lebih meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui diskusi yang akan dilakukan pada kegiatan berikutnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Putra. Baiklah, materi yang ketiga yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Rumusan Permendikbud bahwa mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah terbatasnya jumlah siswa yang dihadapi oleh guru, yaitu 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perorangan. Dengan mengajar pada kelompok kecil dan perorangan bukan berarti selamanya mengajar hanya pada satu kelompok ataupun seorang siswa saja. Akan tetapi guru menghadapi banyak kelompok dan banyak siswa yang masing-masing kelompok kecil mempunyai kesempatan untuk bertatap muka secara kelompok dan ataupun perorangan. Unsur-unsur pembelajaran kelompok kecil dan perorangan, yaitu yang pertama peran guru sebagai fasilitator, motivator, sebagai fasilitator, organisator, multimetode dan media, pola interaksi dan pembelajaran, pemanfaatan sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi, mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Yang kedua, karakteristik mengajar kelompok kecil dan perorangan. Hubungan yang akrab antar personal guru dan siswa, siswa ke guru dan siswa dengan siswa lainnya. Siswa melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan cara minat dan kecepatan masing-masing. Guru melakukan bimbingan terhadap siswa sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Siswa sejak awal pembelajaran dilibatkan dalam menentukan tujuan materi yang akan dipelajari maupun proses pembelajaran yang dilakukannya. Yang ketiga, keterampilan yang dituntut, yaitu A. Mengidentifikasi topik pembelajaran, B. Pengorganisasian, C. Memberikan kulminasi, D. Mengenal secara personal, E. Mengembangkan bahan belajar mandiri. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.